كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Assalamualaikum. saya di nama Zoom Abu Musab, tapi nama sebenarnya Amir Ustaz. Alhamdulillah orang Makassar juga, tapi tinggal di Auckland sini di New Zealand. Ya, hayakallah Pak Amir. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan saya Ustaz, singkat saja sebenarnya. Sebagai seorang Muslim tentu mencapai tahapan takwa itu merupakan cita-cita kita semua. Pertanyaan saya adalah apakah ada indikator atau tanda-tanda bahwasanya kita sudah mencapai derajat takwa itu? Terus kalaupun ada, itu kira-kira apa tanda-tandanya, indikatornya sampai kita bisa mengatakan bahwasanya kita sudah sampai pada tahap itu? Ataukah orang yang melihat kita, ataukah kita bisa mengukur dari diri kita sendiri? Demikian barangkali Ustaz, mungkin ada bisa bisa diberikan kami jawaban yang mungkin bisa kami jadikan ukuran buat kami. Makasih banyak Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fiik Pak Amir. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa seorang itu memang selalu introspeksi diri, mempertimbangkan dirinya, menghisap dirinya. Itu namanya jenjang muhasabah dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah muhasabah ini, introspeksi diri ini diipik dengan dua kata takwa, perintah takwa. Ya, karena introspeksi diri itu sumber hal yang dengannya seorang itu bisa memeriksa dirinya. Kemudian yang kedua yang harus kita jadikan sebagai sandaran, bahwa seorang itu cuma bisa melihat tanda-tanda dan berharap, berusaha, dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan dia jangan masuk ke dalam makna dia selalu ingin menilai dirinya, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, sebab kita kalau merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita menganggap diri kita bertakwa, itu namanya kita merekomendasi diri. Dan tidak boleh seorang muslim itu merekomendasi dirinya. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian yang ketiga, dari sifat penghambaan adalah musyahadatut taqsir fin nafs. Selalu menyaksikan kekurangan pada diri. Ya, kita jangan mencari pada diri itu kelebihan yang sudah kita lakukan, amalan yang sudah kita kerjakan. Tapi kita banyak melihat kepada diri kekurangan-kekurangannya. Kita sudah berbuat maksimal pun, kita tetap berkata bahwa ini masih kurang untuk Rabbku. Ya, saya masih perlu memperbaiki diri, menata diri. Ini musyahadatut taqsir ini selalu menganggap dirinya kurang, itu akan memotivasi dia untuk berlari lebih kencang, berlamar lebih baik lagi, dan untuk istiqamah di atas hal tersebut. Ya, ada pun tanda-tanda kalau misalnya seorang berharap dia bertakwa, ya tanda-tandanya bisa terlihat di dalam kehidupannya dengan kemudahan dia di dalam beribadah, menjalankan ketaatan-ketaatan, kemudahannya di dalam banyak perkaranya, kemudahannya di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, orang bertakwa itu bukan artinya tidak kena ujian dan cobaan. Tidak ada yang bertakwa dari Nabi dan para sahabat. Bersamaan dengan itu kena ujian dan cobaan. Tapi pada ujian dan cobaan itu, di situ ada kebaikan-kebaikan untuk diri mereka. Dan kadang ketakwaan itu terlihat pengaruhnya pada diri dia, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang,
Nah, disitulah fungsi muhasabah. Oh, ini kayaknya ada hal yang perlu saya perbaiki dari diri saya, sehingga saya harus lebih mempermantap lagi dari menjalankan perintah, meninggalkan apa yang dilarang, dan seterusnya. Oke, ini mungkin kalimat ringkas ya untuk apa yang ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustaz.